Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai panci. Panci ini kalau untuk ngerebus biasanya hitam-hitam. Dan kemudian kalau tidak dicuci memang kelihatan hitamnya atau bekas-bekas jelaganya, maka selalu dibersihkan. Tetapi apakah dalamnya dibersihkan juga? Karena yang penting adalah dalamnya. Karena itu yang untuk memasak dan menjadi tempat makan kita. Maka kadang-kadang luarnya tidak dibersihkan karena sering dipakai, terus dicuci, dipakai lagi, dicuci lagi. Sehingga yang sempat dibersihkan hanya dalamnya saja. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menunjukkan kebiasaan orang Farisi yang justru sebaliknya dari prinsipnya. Maka kita yang kadang membersihkan bagian dalam yang untuk tempat makanan, bagian luar jelaganya hanya sekali-kali dibersihkan. Tetapi kalau orang Farisi itu membersihkan yang luarnya, tetapi bagian dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Itu sindiran Yesus terhadap orang Farisi. Suatu saat Yesus diundang makan setelah mengajar, diundang makan di rumah orang Farisi. Dia makan dan kemudian orang Farisi itu menegur Yesus, "Kenapa kamu mau makan tetapi tidak mencuci tangan terlebih dahulu?" Maka Yesus mengatakan, "Kamu hanya membersihkan bagian luar dari periuk, tetapi bagian dalam tidak kamu bersihkan, penuh dengan rampasan dan kejahatan. Apa gunanya itu?" Maka kemudian Yesus menegur mereka, karena justru yang penting adalah di dalam, bukan yang di luar. Yang menajiskan adalah yang masuk ke badan, bukan yang keluar dari badan, bukan yang masuk di badan. Dan kemudian akhirnya Yesus menegur kemunafikan orang Farisi itu. Saudara-saudari yang terkasih, memang benar bahwa yang penting adalah di dalamnya. Yang di luar kadang dibersihkan, tetapi kemudian Yesus menegaskan lebih penting lagi bagian luar dan dalam dibersihkan. Tetapi orang-orang Farisi hanya membersihkan bagian luar, hanya menunjukkan tampilan luar, tetapi hatinya penuh dengan rampasan dan kedegilan. Aturan-aturan diikuti semua. Seluruh penilaian dari luar harus diperhatikan, karena dengan begitu tanpa cacat kita dianggap sempurna. Padahal di dalam diri hati kita penuh rampasan, kejahatan, kemunafikan, dan itu yang sering terjadi dengan kemunafikan agama. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kenalan atau tahu paling tidak satu keluarga yang menarik, karena dalam keluarga itu beberapa anggota keluarganya sempat mengalami stres, bahkan harus dirawat di rumah sakit jiwa, karena keluarga itu menurut analisa itu menunjukkan, mencoba untuk membangun image bahwa keluarga saya adalah keluarga yang baik, keluarga saya adalah keluarga yang perfect, yang tidak punya masalah. Maka semua anak itu diatur semua. Mereka bisa dimarahi di dalam, tetapi ketika keluar nampak baik-baik semua. Mereka diperketat di dalam dengan segala aturan-aturan internal keluarga, tetapi keluar supaya keluarnya kelihatan baik, tetapi dari dalamnya penuh dengan intrik, penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati, penuh dengan dendam dalam satu keluarga, dan penuh dengan luka-luka batin, karena paksaan-paksaan, karena suatu aturan yang dipaksakan di antara anak-anak itu. Maka anak-anak menjadi semacam tidak tahan, stres dan seterusnya. Maka ini kemudian hanya untuk menutupi penilaian luar. Tetapi ketika sudah meledak, semuanya kelihatan, maka kita baru tahu
Masyarakat umum baru tahu ternyata keluarga itu dibangun di atas pasir yang gampang sekali roboh. Padahal bertahun-tahun masyarakat atau tetangganya melihat keluarga itu sebagai keluarga yang harmoni dari luar, yang punya tata krama sopan santun, yang punya aturan-aturan yang terdidik. Tetapi ternyata begitu meledak, meledos peristiwa itu, dan beberapa anaknya harus dirawat di rumah sakit, kerapuan keluarga itu terungkap. Bagaimana saling paksaan, bagaimana hanya membangun image keluar, tetapi internal dalam keluarga sendiri tidak dibangun. Ini sangat banyak, misalnya orang-orang yang ternyata aktif di dalam kegiatan menggereja, dalam kegiatan sosial, tetapi ternyata anaknya ada yang terkena narkoba, yang tidak tahu anaknya kepribadiannya ganda, yang tidak tahu bagaimana anaknya atau keluarganya menjadi korban dari keaktifan orang tuanya di dunia sosial dan keagamaan, sehingga harus direhabilitasi narkoba, dan itu pun harus diam-diam supaya nama baik keluarga tidak keluar kemana-mana, dan nama baik keluarga tetap terjaga dan berita itu tidak keluar kemana-mana. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang terbaik bagi kita adalah membersihkan bagian dalam dan luar. Tetapi yang utama justru bagian dalam. Karena dari dalam hati kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, kalau sungguh-sungguh benar-benar bersih, maka akan terpancar dalam kehidupan keluarnya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.